Dukung BEM se-Indonesia turunkan Jokowi. Novel, PA 212. Sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Kejadian yang menimpa BEM Universitas Indonesia menjadi momentum bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk kembali menyatukan suaranya. Kami sadar bahwa sekarang ini aksi-aksi, baik itu aksi kreatif maupun aksi ke jalan, dipenuhi teror dan kami dibungkam. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian dari BEM Universitas Indonesia yang berani untuk menyuarakan hal-hal positif melalui aksi-aksi kreatif tentunya menjadi semangat kami untuk mahasiswa terus menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kritikan yang tentunya akan membangun negara ini menjadi lebih baik. Kami sadar bahwa mahasiswa harus terus bersuara walaupun dengan penuhnya teror dan penuhnya cara-cara yang untuk membungkam kami selaku mahasiswa. Jadi, hal ini tentunya akan menyuarakan semangat-semangat mahasiswa untuk terus menjadi agent of change dan juga akan menjadi social control bagi Indonesia ini. Apakah yang dilakukan oleh BEM UI ini benar atau salah? Ya kita tidak bisa berbicara sepenuhnya benar atau salah. Benar karena ini hak seluruh warga negara dan negara bahkan wajib menjamin karena dijamin juga oleh undang-undang. Namun apakah ini benar sepenuhnya? Tidak juga. Karena kita tahu bersama bahwa hal-hal yang bersifat konfrontatif dan tendensius seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang, sehingga mereka melakukan pengolahan data media sehingga pemberitaan melenceng lebih jauh daripada substansi yang disampaikan oleh BEM UI. Kita juga sempat koordinasi dan mengadakan kajian kecil dengan teman-teman bahwasanya memang apa yang dilakukan BEM UI adalah bentuk kritik sosial dan sejalan dengan fakta realitas yang ada. Oleh karenanya sebenarnya dalam kampus sendiri, apalagi misalkan rektorat, itu kami rasa tidak perlu melakukan pemanggilan untuk klarifikasi teman-teman BEM UI. Karena memang tugas kampus juga bukan untuk itu gitu. Kemudian juga apa yang dilakukan teman-teman BEM UI sendiri juga disertai dengan temuan data, faktanya ada, janji-janji Jokowinya juga jelas, kemudian realisasinya seperti apa juga itu juga diikutsertakan gitu. Tidak berdasarkan asumsi pribadi atau pandangan-pandangan yang liar. Penguasa hari ini Presiden Joko Widodo menggunakan laboratorium intelektual, menggunakan kampus untuk membungkam gerakan kritik terhadap penguasa dan rezim yang hari ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini tentunya menjadi alarm bagi kita seluruh mahasiswa Indonesia agar terus bergerak, tidak takut terhadap pembungkaman-pembungkaman yang terjadi. Jadikan pembungkaman-pembungkaman ini sebagai momentum batu loncatan untuk terus melakukan perlawanan atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa kritik, menyampaikan pendapat, dan ekspresi di muka umum tersebut juga dilindungi oleh konstitusi. Jadi teman-teman jangan pernah takut bahwa kita ini ibarat per ketika dilakukan tekanan-tekanan, pembungkaman-pembungkaman, maka tunggu saja hasilnya, ada loncatan besar, ada loncatan spektakuler yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia untuk perubahan negeri tercinta ini. Dukung BEM se-Indonesia turunkan Jokowi. Novel, PA 212. Sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin sepakat dengan kritikan BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Orang dekat Habib Rizik Syihab ini juga mendukung BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden. Menurutnya langkah itu sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Demikian kata Novel. Novel lantas mengungkapkan alasannya setuju dengan pernyataan BEM UI. Ia membenarkan jika Presiden Jokowi kerap mengumbar janji tapi tidak direalisasikan. Sampai saat ini bukti dari kinerjanya hanya janji-janji belaka. Bahkan diduga untuk menutupi janji yang tidak ditepati dengan janji lagi. Begitulah terangnya. Ex-politisi Partai Bulan Bintang itu mencontohkan ucapan Jokowi yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meroket hingga 7%. Selain itu, Novel mengungkit pernyataan Jokowi pada 2018 bahwa anaknya belum tertarik masuk dunia politik. Pada kenyataannya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju Pilkada Solo dan terpilih menjadi wali kota. Sementara itu, Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat Abdullah Rashid
mendukung Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang mengancam akan mendatangi gedung DPR RI. Abdullah Rashid mengatakan bahwa dirinya rindu melihat para mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung DPR RI. Tak hanya itu, ia pun menyatakan dukungan kepada BEM-SI dan mengatakan bahwa pihaknya akan ikut. Hal itu diutarakan oleh Abdullah Rashid melalui cuitannya di Twitter dengan nama pengguna Rash Abdullah. Seperti yang terlihat, politikus Partai Demokrat ini mengunggah cuitannya sembari membagikan berita tentang BEM-SI yang akan menggelar konsolidasi nasional. Menurut penelusuran berita Merdeka, Wahyu Suryono Pratama selaku koordinator pusat BEM-SI mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia kian hari semakin anjlok. Ia mengatakan bahwa semakin hari Jokowi menunjukkan sikap otoriternya. Namun ekspektasi dan realita jauh berbeda. Pak Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya. Demikian tutur Wahyu. Ia pun menyatakan dukungannya kepada BEM UI yang melabeli Jokowi sebagai King of Lip Service karena Jokowi pernah mengatakan rindu ingin didemo. Merespon hal itu sudah saatnya nyalakan tanda bahaya. Darurat demokrasi segera galang kekuatan kembali. Negara sedang gawat, saatnya galang perlawanan rakyat. Demikian sambungnya. Sementara itu PA212 juga mendukung menurunkan Jokowi dari jabatan presiden yang dinilai sudah sesuai keinginan rakyat. Sesuai ketentuan pada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang mengizinkan seorang presiden untuk dimundurkan jika tidak bisa dipercaya lagi oleh rakyat. PA212 mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Dan perlu diketahui, sesuai TAP MPR nomor 6 tahun 2001, Presiden sudah tidak percaya rakyat, wajib mundur. Presiden sudah tidak dipercaya rakyat, jadi wajib mundur. Demikian tugas novel. Alasan PA212 untuk mendukung gerakan pelengseran Presiden Jokowi karena Jokowi dianggap kerap menggumbar janji manis, tapi tidak direalisasikan. Selain itu, novel juga mengungkit pernyataan Jokowi pada 2018 lalu yang menyebut anak-anaknya belum tertarik masuk dunia politik. Namun Gibran mengikuti Pilkada Solo dan terpilih menjadi wali kota. Tak cukup sampai di situ, novel pun mempersoalkan gelaran Pilkada 2020 di tengah pandemi hingga kerumunan pendukung Gibran yang melanggar prokes saat Pilkada Solo. Diberitakan sebelumnya, baru-baru ini BEM UI di akun Twitter resmi mereka mengunggah poster bertuliskan Jokowi the King of Lip Service. Julukan itu diberikan kepada Presiden Jokowi karena BEM UI menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu sering mengobrol janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Sementara itu, Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam MPO Afandi Ismail mengkritik hutang ribuan triliun di masa pemerintahan Jokowi. Ia membenarkan seruan kepada masyarakat untuk melangkah menuju revolusi. Ajakan itu dikatakan Afandi diserukan melalui poster berjudul HMI Bersama Rakyat Memanggil Revolusi Indonesia 2021. Afandi menggarisbawahi revolusi memang harus dilakukan saat melihat kondisi bangsa saat ini. Mengingat katanya keterpurukan bangsa tak hanya terjadi di satu sisi tetapi terjadi secara multidimensi. Afandi menilai keterpurukan negara ini tak hanya terjadi di masa pandemi COVID, tetapi telah terjadi bahkan sejak awal Jokowi menjabat. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar hutang. Pasalnya rasio hutang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369% atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief sebesar 92 hingga 176% dan rekomendasi Dana Moneter Internasional sebesar 90 hingga 150%. Sebagai catatan, per April 2021, Kementerian Keuangan mencatat hutang pemerintah mencapai 6.527,29 triliun atau 41% terhadap PDB. Sebelum kritik HMI, Presiden Jokowi menanggapi santai kritik dari BEM UI yang menjulukinya sebagai the King of Lip Service. Jokowi memahami kritikan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, dan ia meminta pihak kampus tidak menghalangi hal tersebut. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik ini ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Demikian kata Jokowi dalam rekaman video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesopanan.